Dibacanya domanya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa sholatu wassalamu salmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi hayya mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibillahi isrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi muhaliful haqqi bil itlaqi wa qaimun hani wahidun wahai qadiyum muridun alimun bi kulli syai' sami'un basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fakutratun iradatun sam'un basar hayatul ilmu kalamul istamar wajaisun bifadrihi wa adrihi takuli kuli mumkinin kafi'ihi arsala anbiya dafil fatonah bisidki wa tabrihi wal amanah wajaisun fi haqqihim min aradi min khairi naksin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatu wa fadlul malaikah wal mustakhiru tiddu kulli wajibi fa fadli khamsina bil hukmi wajibi tafsiru khamsatin wa isrina lazim kula mukallafin fa hakik wahtanim hum adamun idrisu nuhun huduma Salih wa Ibrahimu kullu mubtaba Lutun wa Ismailu Ishakun kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Su'aibu Haruna wa Musa wa Yasa Zulkifli Dawudu Sulaiman Nuntaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Da'hoya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu wal malakul lazi bila abi wa la akala syubhan wa la naumalahum tafsiru asrimin humud jibrilu mikalu israfilu isra'ilu mungkar nakiru wa rakibu wa kaza atitun maliku walid wa nuhtada arba'atu minku tubin tafsiruha Tauratu Musa bil huda tansiruha Sabur Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanu
ala khairil mala wa suhuful khali wal karimi fiha kalamul hakamil alimi. Sekarang bahas tentang kitab Allah. Ya, tadi kitab Aqidatul Awam ini aslinya membahas tentang rukun iman. Ya, pertama kan bahas tentang Allah, sifat-sifatnya Allah itu gimana, sifat wajibnya, sifat muhalnya, sifat jaiznya. Rukun iman yang pertama, ya. Terus rukun iman yang kedua membahas tentang malaikat. Cuma nggak urut ini kan, ya. Ada membahas malaikat kan kemarin tahu kan sifat-sifatnya malaikat itu gimana, ya. Nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak tidur, ya. Malaikat yang diketahui ada berapa, kan itu sudah dibahas semua ya. Yang ketiga itu ini iman kepada kitab, ya. Yang keempat iman kepada Rasul. Kemarin kan sudah dijelaskan Rasul itu ya jenis macam-macamnya Rasul gimana, sifat-sifatnya Rasul gimana, sifat wajibnya ya. Pokoknya kitab ini memperinci tentang rukun iman. Ya, karena akidah itu kan keyakinan. Keyakinan itu kan hubungannya dengan keimanan ya. Ya, kalau kalian iman berarti kalian punya keyakinan bahwa itu wajib dipercaya. 6 itu. Mana ya rukun iman itu. Ini rukun iman yang ketiga. Cuma nggak urut gitu aja. Kemarin kan yang Rasul sudah, sekarang bahas tentang kitab. Ya. Ayo, arba'atun. Utawi papat. Min kutubin. Saking pira-pira kitab. Tafsiruha. Iku perinciane papat. Iku Tauratu Musa. Kitab Taurate Nabi Musa. Ayo ngomong wae. Bil huda. Lawan nggawa petunjuk. Tanzihuha. Utawi temurune kitab Taurat. Ya, jadi kitab dari Allah ya yang diturunkan untuk nabi-nabi itu hanya ada 4 gitu ya. Ya, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan untuk Nabi Musa gitu ya. Sekarang kitab Taurat sudah banyak yang diubah gitu ya. Untuk orang-orang Yahudi itu sudah banyak yang diganti gitu ya. Tapi yang asli itu kitab untuk Nabi Musa ya. Kita wajib mengimani ya Taurat yang asli, bukan Taurat yang sekarang yang sudah diubah itu ya. Kita harus percaya bahwa kitab Taurat itu benar yang diturunkan ke Nabi Musa yang asli, bukan yang sudah diubah gitu ya. Terus selanjutnya Zabur Dawuda. Lan kitab Zabure Nabi Daud. Wa Injilu. Lan kitab Injil. Ala Isa. Ing atase Nabi Isa. Wa Furqani. Lan kitab Al-Qur'an. Ya, Furqan itu nama lain dari Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu nama lainnya kan banyak. An-Nur, Al-Kitab, Al-Qur'an ya. Furqan itu nama lain dari Al-Qur'an. Artinya pembeda. Ngerti ya? Furqan itu pembeda antara yang benar dengan yang salah. Di Al-Qur'an itu sudah dijelaskan mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya. Kalau jual beli itu halal boleh, ya. Kalau riba mencuri itu haram. Sudah dijelaskan. Makanya kenapa nama lainnya Furqan? Furqan itu kan di dalam Al-Qur'an itu ada pembeda namanya ya. Furqan itu namanya pembeda. Jadi salah satu sifat Al-Qur'an itu sebagai pembeda. Ya. Kalau Al-Huda itu petunjuk. Ya, jadi nama Al-Qur'an, nama lain Al-Qur'an itu banyak gitu ya. Ya. Kenapa disebut Al-Furqan? Karena Al-Qur'an itu pembeda antara hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Di Al-Quran itu sudah dijelaskan semuanya ya. Kalau mau nikah itu halal, kalau zina itu haram, gitu ya. Jadi sudah dibedakan semuanya ya. Kalau jual beli itu halal, kalau riba mencuri itu haram ya. Dijelaskan semuanya gitu ya. Jadi hubungannya dengan sesama manusia kepada Allah itu sudah dijelaskan semuanya ya. Kalau ibadah kepada Allah harus menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat tidak sah, dosa kan gitu ya. Jadi dijelaskan semuanya di Al-Qur'an. Ya. Ala khairil mala. Ing atase luwih bagus-baguse kaum. Ya, jadi Quran itu diturunkan untuk makhluk kaum terbaik. Ya, kaum terbaik ya kita ini.
umatnya Nabi Muhammad itu kaum terbaik ya, umat terbaik gitu ya. Dari umat-umat Nabi sebelumnya, umat terbaik itu umatnya Nabi Musa ya, Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad gitu ya, umatnya Nabi Muhammad. Karena semuanya ingin mendambakan seperti umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena diistimewakan besok yang masuk surga dulu itu umatnya Nabi Muhammad. Sebelum umat nabi-nabi yang lainnya itu masuk surga, umat Nabi Muhammad dipersilakan masuk surga. Kalau sudah masuk surga semua, baru umat yang lain baru boleh masuk. Ya, saking istimewanya umatnya Nabi Muhammad itu ya. Umatnya Nabi Musa dulu kalau mau tobat harus dibunuh. Ya, habis melakukan dosa, tobatnya akan diterima tapi harus dibunuh. Kalau Nabi Muhammad kan enak tobatnya ya, tinggal baca istighfar, sholat taubat sudah selesai, dosanya sudah hilang. Ya, makanya umat yang paling enak itu umatnya Nabi Muhammad, gitu ya. Ini ya, ala khairul mala ya, jadi sebaik-baiknya umat itu umatnya Nabi Muhammad, gitu ya. Ya, jadi ini ada 4 ya. Yang kedua tadi kitab Zaburnya Nabi Daud, kita harus mengimani, gitu ya. Tapi sekarang katanya sudah ambil nggak ada kitab Zaburnya Nabi Daud ini. Yang sering ada itu kitab Tauratnya Nabi Musa sama kitab Injilnya Nabi Isa, tapi sudah diubah. Ya, Tauratnya Nabi Musa itu diubah oleh kaum Yahudi, sedangkan kitab Injilnya Nabi Isa sudah banyak yang diubah oleh kaum Nasrani, gitu ya. Tapi kita harus mengimani, harus percaya bahwa Nabi Musa dulu pernah dapat kitab Taurat yang mengesahkan Allah. Ya, Nabi Isa juga gitu, sudah dapat kitab Injil yang isinya mengesahkan Allah. Intinya kitab-kitab ini semuanya itu intinya adalah kita diwajibkan mengesahkan Allah. Ya, tapi kalau ada kitab Injil saat ini tidak mengesahkan Allah, berarti kita nggak wajib percaya, gitu ya, nggak boleh percaya, gitu ya. Ya, Allah itu satu, pokoknya nggak punya anak, nggak punya anak, nggak punya orang tua, nggak punya istri, pokoknya satu tunggal. Allah itu nggak butuh siapapun. Kalau ada kitab Injil yang mengatakan Allah itu punya anak, berarti kitab ini palsu. Kalau ada kitab Taurat yang mengatakan Allah itu punya anak, punya istri, berarti kitab ini palsu, gitu ya. Semua 4 kitab ini diturunkan untuk nabi-nabinya, tujuannya untuk mengesahkan Allah, gitu ya. Selain kitab juga ada namanya suhuf, ya, gitu ya. Ini suhuf. Wasuhuful khalili, utawi pira-pira lampirane Nabi Ibrahim. Ya, Khalil itu julukannya Nabi Ibrahim, artinya kekasih Allah. Ya, Khalil itu julukannya Nabi Ibrahim. Ya, kekasih Allah. Wal kalimi lan Nabi Musa. Ya, Kalim itu juga julukannya Nabi Musa, untuk julukannya Nabi Musa. Ya, penerus dakwah firman-Nya Allah. Ya, kekasih Allah, sama-sama kekasih Allahnya, gitu ya. Khalil itu kekasih. Ya, artinya kekasih. Jadi ini nama lain. Khalil itu julukan Nabi Ibrahim, kalau Kalim itu julukannya Nabi Musa, gitu ya. Fiha iku ing dalem lampiran kalamul hakami, utawi dawane Allah kang bijaksana, al alimi kang ngawuhi. Ya, jadi di dalam suhuf ini, lembaran-lembaran itu juga ada apa ya, firman Allah yang maha bijaksana dan yang maha mengetahui. Ngono ya. Bedanya kitab sama suhuf itu bedanya itu. Kalau kitab itu satu buku, namanya kitab itu satu buku ya. Jadi Taurat itu satu buku, Zabur satu buku, Injil satu buku, gitu ya. Al-Quran satu buku. Tapi kalau suhuf itu lembaran, ngitungnya per lembar, itu namanya suhuf, gitu ya. Oh ya, ini kan kitab-kitabnya Allah. Ya, ada 4, gitu ya. Kalau suhufnya itu diberikan untuk berapa nih? 5 nabi. Ya. Kalau kitabnya Allah diberikan untuk 4 nabi, kalau suhufnya Allah diberikan untuk 5 nabi. Yang dapat dua-duanya itu Nabi Musa, dapat Taurat, dapat kitab juga dapat suhuf, gitu ya. Jadi suhuf itu lembaran, tiap lembar, ngitungnya tiap lembar. Kalau ini satu buku satu kitab itu, ya, gitu ya. Tahu bedanya ya, gitu ya. Jumlahnya suhuf itu ada 110, ya. Nabi Adam ada 10 suhuf. Nabi Sis itu anaknya Nabi Adam, ya, dikasih 50 suhuf, 50 lembar, ya. Nabi Idris dapat 30 suhuf, 30 lembar, ya.
Terus Nabi Musa dapat 10 suhuf 10 lembar, Nabi Ibrahim dapat 10 lembar, 10 suhuf. Jumlahnya itu 110. Ya, 110 lembar. Tiap lembar itu satu lembar sama ini, Pak. 2 halaman itu satu lembar. Ya. Tuh, kalau ini kitab satu buku, bedanya gitu. Ya. Jadi Nabi Musa dapat dua-duanya, dapat kitab Taurat, dapat suhuf 10 lembar. Ngono ya. Ngono ya. Ayo iki, coba bareng-bareng. Kitab-kitab Allah. Taurat untuk Nabi Musa. Zabur untuk Nabi Daud. Injil untuk Nabi Isa. Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Berikutnya suhuf Allah. 1 Nabi Adam 10 suhuf. Nabi Sis 50 suhuf. Nabi Idris 30 suhuf. Nabi Musa 10 suhuf. Nabi Ibrahim 10 suhuf. Ya. Jumlahnya 110 suhuf. Oh ya, tahu ya bedanya suhuf sama kitab itu gitu. Ya. Yes, mari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.